Assalamualaikum. Episode 53 novel Sang Pemilik Hati. Selamat menonton. Matahari hampir saja kembali ke peraduan. Semborat rona jingga yang menghiasi ufuk barat menambah kesan betapa indahnya ciptaan Sang Maha Kuasa. Gavin kembali memeriksa jam yang melingkar di tangannya. Ia bimbang antara membangunkan Shabira yang masih terlelap atau menghubungi Amama Arumi untuk izin tidak datang. Sejak tadi, lelaki yang masih bertelanjang dada itu enggan beranjak dari kamar. Sesekali ia memperhatikan sang istri yang bergelung di bawah selimut. Padahal saat ini mereka harus berkunjung ke rumah orang tuanya. Beberapa menit lagi azan maghrib akan berkumandang. Kamu hanya punya beberapa menit lagi, sayang. Gumam Gavin sambil menyentuh pipi Shabira dengan lembut. Senyum kecilnya terbit. Rencananya ia akan membangunkan sang istri saat azan berkumandang. Karena merasa bosan, Gavin membuka laci meja rias istrinya, sekedar membuat tangannya bergerak. Namun, tanpa sengaja pandangan tertumpu pada kotak perhiasan berwarna hitam. Ini kan gelang yang dulu sering Oma pakai saat ada acara penting. Kenapa bisa ada di sini? Tanya Gavin sambil mengangkat gelang bertabur safir putih biru dari kotaknya. Kamu sudah pulang? Suara parau Shabira membuat Gavin kaget. Impulsif lelaki itu meletakkan kembali perhiasan ke dalam kotak. Ia menutup laci dengan segera. Masih dengan kepala yang terasa berat, Shabira meringsut turun dari ranjang. Pandangannya tertuju pada laptop yang masih terongok di meja sofa. Apa mungkin aku lupa nge-off? Badan Shabira dengan kening berkerut. Bahkan ia mengabaikan jawaban yang diberikan Gavin atas pertanyaannya tadi. Sayang, kamu masih ingat kan dengan janji makan malam di rumah mama? Seketika Shabira menatap suaminya dengan alis terangkat. Sepertinya ia tidak melihat apapun tadi. Mungkin saja waktu ia kembali, layar monitor sudah dalam mode sleep. Batin Shabira sambil menatap Gavin dengan tatapan kosong. Sayang, kamu dengar aku nggak sih? Hah? Iya, aku dengar kok. Makan malam di rumah mama kan? Jawab Shabira sambil menggaruk tengkuknya yang tak gatal. Menyadari mereka hampir saja terlambat, Shabira menyambar handuk lalu beranjak membersihkan diri. Karena hampir azan, kita ke rumah mama setelah sholat berjamaah aja ya. Shabira mengangguk, lalu menuju kamar mandi. Langkahnya tak luput dari pindaian Gavin. Ia menatap punggung sang istri sampai menghilang di balik pintu kamar mandi dengan senyum menyeringai. Kamu pasti berpikir, aku belum mengetahui apapun kan? Scene berganti. Di kamar Galuh, gadis itu semakin mengerat kepala kedua tangannya. Kali ini Gavin benar-benar kelewatan batas. Setelah 2 hari yang lalu ia kehilangan banyak uang karena terancam dipecat dari perusahaan keluarganya sendiri, Galuh berniat balas dendam dengan cara menyewa beberapa hacker kelas kakap untuk meretas balik server J2 Group. Namun, apa yang terjadi malah membuat gadis itu semakin murka. Brengsek kamu, Gavin. Setelah apa yang telah kita lalui bersama di masa lalu, sekarang kamu malah memperlakukan aku kayak gini. Aku gak terima. Gak akan aku biarkan kamu hidup tenang, ujar Galuh sambil mengeratkan gigi. Galuh merobek semua gambar Gavin yang masih ia simpan. Rahangnya menegang hingga urat leher terpampang sempurna. Kini pandangan gadis itu tertumpu pada kotak handphone Shabira. Senyum menyeringainya terbit.
teman baru? Aku butuh bantuanmu. Scene berganti. Suami istri itu baru saja sampai di kediaman Arumi. Meski sedikit terlambat, namun itu lebih baik daripada tidak datang sama sekali. Ada kotak kue dari toko ternama di tangan Gavin dan buket bunga indah dalam dekapan Syabira. "Mah, anak-anak sudah datang," ucap Suhartono antusias begitu mereka tiba. Arumi yang sedang sibuk menata beberapa makanan penutup di ruang makan langsung menghentikan aktivitasnya. Lalu ia bergegas ke depan menyambut anak dan menantunya. "Kalian sudah sampai?" ujar Arumi basa-basi. Syabira mengeratkan tautan jemarinya di tangan Gavin. Ia sedikit gugup. Bersyukur senyum lembut Gavin membuatnya sedikit tenang. "Kami baru aja sampai, Mah," jawab Gavin, dan Arumi tersenyum lebar melihat tatapan lembut sang putra pada menantunya. "Ini buat Mama. Semoga Mama suka." Canggung, Syabira menyerahkan buket bunga segar dan langsung disambut oleh Arumi dengan senyum sumringah. "Makasih loh sayang, kamu pandai banget memilih hadiah buat Mama. Ini bunga kesukaan Mama." "Alhamdulillah, hehe. Oh ya, kami juga bawa cake kesukaan Mama dan Papa." "Ya Allah sayang, seharusnya tidak perlu repot-repot begini. Kalian datang aja, Papa Mama sudah sangat bahagia." Lagi, kedua orang tua itu kembali memperlihatkan ekspresi bahagianya. Meski Syabira belum bisa membedakan antara tulus atau sebaliknya, hatinya masih di level kewaspadaan meski tidak setinggi dulu. Sementara itu, baik Arumi maupun Suhartono, keduanya sudah lama bisa menerima kenyataan. Menantu mereka hanya Syabira, bukan gadis lain. Terlebih setelah Gavin memberinya kabar bahwa jika mereka tidak lama lagi akan menimang cucu. Setelah drama saling memuji selesai, Arumi menuntun tamu istimewanya menuju meja makan. Beberapa makanan lezat sedang menunggu untuk mereka santap. Begitu juga selama makan malam berlangsung, Arumi selalu bersikap hangat. Hal yang membuat Gavin bisa tenang dan bernafas lega. "Sayang, ayo tambah lagi. Mama sengaja masakan ini buat kamu. Karena katanya Gavin, itu menu kesukaan kamu." "Makasih loh Mama. Mama baik sekali." Scene berganti. Dalam ruangan Presiden Direktur, Bima mengeram kesal. Pasalnya, kurang dari 60 menit lagi, mereka akan mengadakan rapat dengan investor asing guna membahas kerjasama baru. Namun, Gavin malah belum menampakkan batang hidungnya di kantor. Padahal, semalam pria itu sudah mengingatkan atasannya untuk tiba lebih awal guna mempersiapkan semuanya. Sementara itu, Gavin dan Syabira menggeliat secara bersamaan di atas tempat tidur mereka. Suara dering ponsel yang mengganggu membuat keduanya membuka mata. "Gavin, bangun, ponsel kamu bunyi tuh," panggil Syabira yang membuat Gavin membuka mata. Tangannya impulsif mengambil ponsel. Sementara itu, Syabira tersentak menyadari mereka berdua telah kesiangan. "Astagfirullah, Gav, kita melewatkan sholat subuh." "Halo Bim, apa?" Gavin tersentak. Oke. 1 jam lagi aku akan tiba di sana. Tolong undurkan waktu beberapa menit, oke? Begitu panggilan itu terputus, Gavin segera meringsut turun dan langsung bergegas menuju kamar mandi. Syabira menatap kepergian Gavin dengan alis bertautan, lalu meringsut turun untuk memunguti piyamanya yang berserakan di lantai.
Ia gegas memakai pakaian itu kembali, lalu menuju ruang khusus perlengkapan mereka. Seperti biasa, Syabira akan menyiapkan semua perlengkapan suaminya sebelum lelaki itu berangkat ke kantor. Mulai dari memilih baju, celana, sepatu, dasi, hingga aksesoris penunjang lainnya seperti jam tangan dan jepitan dasi. Semua itu Syabira yang menyiapkan, sedangkan Gavin harus patuh dengan apapun yang telah dipilih oleh sang istri, tanpa boleh menolak. Sayang, pagi ini aku tidak bisa menemanimu sarapan. Bima sudah menungguku dari tadi. Ada rapat penting dengan investor asing di kantor. Gak apa-apa ya? Ujar Gavin sambil melingkarkan kedua tangan pada pinggang Syabira. Pria itu sudah siap berangkat sekarang. Setelan jas kotak-kotak dengan warna dasar navy menjadi penunjang penampilannya hari ini. Meski sedikit kecewa, Syabira mengangguk patuh lalu mengurai pelukan sang suami. Ia mencium tangan Gavin dengan takzim. Seketika itu, Gavin menghadiahi kecupan sayang di kening sang istri, lalu mengusap perut rata tersebut. Baik-baik di rumah bersama mami ya, jangan nakal. Siap Daddy. Daddy juga jangan lupa untuk selalu berhati-hati ya. Gavin mengangguk kecil sambil tersenyum, lalu mereka berpelukan sesaat sebelum akhirnya pria tampan itu benar-benar pergi. Bersambung, sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa untuk tap tombol subscribe, like, share, dan komen agar aku semakin semangat dalam mengupload episode selanjutnya.